Sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Bakar selalu berada di garis depan dalam setiap kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua itu tidak terkumpul pada seorang kecuali dia akan masuk surga." Dari Bakar Al-Muzani rahimahullah, ia berkata, Abu Bakar tidak mengungguli sahabat-sahabat Muhammad dengan puasa dan salat, tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya. Ibrahim berkata, "Telah sampai kepadaku dari Ibnu Ulayyah bahwa dia berkata setelah hadis di atas, yang bersemayam di dalam hatinya adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan nasihat untuk makhluknya." Sikap Abu Bakar yang agung dalam kisah Isra dan Mi'raj. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar. Mereka berkata, "Kawanmu mengaku bahwa dia telah melakukan perjalanan malam hari ke Masjid Aqsa kemarin malam. Padahal kami mengendarai punggung unta ke sana sebulan penuh." Maka Abu Bakar menjawab, "Jika dia berkata demikian, dia pasti jujur." Dalam sebuah riwayat, maka As-Siddiq bersegera untuk membenarkan. Dia berkata, "Sesungguhnya aku percaya kepadanya terkait dengan berita langit yang turun pagi dan petang. Lalu mengapa aku tidak mempercayainya terkait dengan Baitul Maqdis?" Oleh karena itu, dikatakan bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena membenarkannya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril pada malam Isra, "Sesungguhnya kaumku tidak mempercayaiku." Maka Jibril menjawab, "Abu Bakar membenarkanmu dan dia adalah As-Siddiq." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersumpah bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan nama As-Siddiq untuk Abu Bakar dari langit. Peran agung Abu Bakar radhiyallahu an pada malam hijrah yang diberkahi. Kalaupun kita lupa, kita tetap tidak akan melupakan selama-lamanya sikap agung Abu Bakar pada malam hijrah yang penuh berkah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah dan mereka telah bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu an berkata, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya negeri hijrah kalian telah ditampakkan kepadaku, negeri dengan pohon-pohon kurma di antara dua bukitnya yang hitam. Maka berhijrahlah orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Mayoritas kaum muslim yang telah berhijrah ke Habasyah pulang menuju Madinah. Abu Bakar sendiri telah bersiap-siap menuju Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, 'Tetaplah di tempatmu, karena aku masih menunggu izin dari Allah.' Maka Abu Bakar berkata, 'Apakah engkau masih mengharapkan itu? Aku korbankan ayah dan ibuku demi dirimu.'
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka Abu Bakar menahan dirinya untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga menyiapkan 2 ekor unta pilihan. Dia memberinya makan daun pohon samurah selama 4 bulan. Ketika putusan zalim untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disepakati, Jibril turun membawa wahyu Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Jibril menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makar jahat orang-orang Quraisy dan bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkan beliau untuk berhijrah serta menentukan waktu hijrah, seraya berkata, jangan bermalam pada malam ini di atas ranjangmu yang biasa engkau tidur di atasnya. Di siang harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah Abu Bakar untuk mematangkan rencana hijrah. Aisyah radhiyallahu an berkata, siang itu kami sedang duduk di rumah Abu Bakar. Seseorang berkata kepada Abu Bakar, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan kepala tertutup. Aisyah radhiyallahu an berkata, ini adalah waktu di mana tidak biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Maka Abu Bakar berkata, aku korbankan ayah dan ibuku demi dirinya. Beliau tidak datang pada saat seperti ini kecuali karena ada perkara penting. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau meminta izin, maka beliau diizinkan, lalu beliau masuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar, keluarkanlah orang-orang yang ada di rumahmu. Maka Abu Bakar menjawab, mereka tidak lain kecuali keluargamu sendiri, wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya, apakah ini berarti aku mendampingimu, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar. Abu Bakar berkata, kalau begitu, ambillah salah satu dari kedua unta ini, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan harga. Aisyah radhiyallahu an berkata, maka kami segera menyiapkan keperluan keduanya dengan teliti dan cepat. Kami memasukkan bekal keduanya ke dalam sebuah kantong. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an membelah ikat pinggangnya menjadi 2. Salah satunya dia gunakan untuk mengikat kantong yang berisi bekal makanan. Dengan itu dia dijuluki Zatun Nithab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di malam yang mencekam itu agar tidur di atas tempat tidur beliau dan berselimutkan kain yang biasa beliau gunakan. Di malam itu ketika para penunggu sedang lengah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelinap keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar. Lalu keduanya keluar dari pintu belakang rumah Abu Bakar menuju Gua Sur. Menuju ke Gua Sur, salah penutup ini serta masa depan peradaban sempurna diserahkan sepenuhnya kepada penjagaan ilahiyah. Dititipkan dalam penjagaan diam dan terasing serta keterputusan dari luar dunia. Segala urusan berjalan seperti yang telah diperkirakan. Abu Bakar meminta anaknya Abdullah agar mencari dengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Mekah tentang mereka berdua. Lalu di sore hari dia datang ke gua dan menyampaikan apa yang didengar hari itu kepada mereka berdua. Abu Bakar memerintahkan Amir bin Fuhairah, mantan hamba sahayanya, agar mengembalakan kambingnya di siang hari dan membawanya ke gua di sore hari untuk istirahat. Abdullah bin Abu Bakar berada di tengah-tengah Quraisy, menyimak apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka katakan terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Lalu di sore harinya dia menceritakan
apa yang dia dengar kepada keduanya. Di siang hari, Amir bersama para pengembala Mekah, namun di sore hari dia menggiring domba-domba Abu Bakar ke gua sehingga keduanya bisa minum susunya dan makan dagingnya. Jika Abdullah beranjak dari mereka berdua untuk kembali ke Mekah, Amir menggiring domba-domba di belakangnya untuk menghapus jejak Abdullah. Ini adalah kehati-hatian yang sangat mendalam. Kondisi dan keadaan memang mengharuskan demikian kepada manusia biasa. Orang-orang musyrikin Mekah bergerak menelusuri jejak orang-orang yang berhijrah. Mereka mengawasi jalan-jalan, memeriksa setiap lorong yang bisa digunakan untuk lari. Mereka mengaduk-aduk gunung-gunung dan gua-gua di Mekah, sehingga mereka tiba dekat Gua Sur. Rasulullah SAW dan Abu Bakar mendengar derap kaki orang-orang yang mencari keduanya. Langkah-langkah itu menuju mereka, maka ketakutan menyerang Abu Bakar. Dia berbisik kepada Rasulullah SAW, kalau salah seorang dari mereka melihat ke bawah, niscaya dia melihat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu dengan dua orang yang pihak ketiganya adalah Allah? Silakan Anda merenung bersamaku bagaimana keadaan Abu Bakar radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah, bagaimana kekhawatirannya terhadap keselamatan beliau." Abdul Qasim Al-Ghahawi rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berangkat ke Gua Sur, sesekali Abu Bakar berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesekali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang hal itu. Abu Bakar menjawab, "Jika aku di belakangmu, aku khawatir musuh datang dari depanmu. Jika aku di depanmu, aku khawatir musuh datang dari belakangmu." Ketika keduanya tiba di gua, Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan masuk, biarkan aku masuk terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang akan menimpa aku, bukan menimpamu." Maka Abu Bakar masuk, membersihkannya dan melihat sebuah lubang di sisinya. Lalu dia merobek kainnya dan menyumpalkannya ke lubang tersebut. Namun masih ada dua lubang lagi. Kemudian dia menyumbat keduanya dengan kakinya. Setelah itu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, masuklah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan beliau tidur. Abu Bakar disengat binatang berbisa pada kakinya yang menyumpal lubang, tetapi dia diam saja karena takut membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sakit, Abu Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Air mata itu jatuh ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahinya dan ia pun sembuh. Demikianlah Abu Bakar berharap bisa mengorbankan dirinya, hartanya, dan segala apa yang dimilikinya demi Al-Habib sallallahu alaihi wasallam
Ini adalah cinta sempurna darinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu an berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengharapkan kedudukan atau jabatan, tetapi dia berangkat karena mengharapkan wajah Allah. Dia mengetahui dengan pasti bahwa pedang-pedang kaum musyrikin menantinya di luar. Sekalipun demikian, dia tetap berangkat dan dia pun meraih kehormatan mendampingi Rasulullah SAW pada saat hijrah. Umar radhiyallahu an berkata, "Satu malam dari Abu Bakar lebih baik daripada keluarga Umar." Maksudnya malam di gua bersama Rasulullah SAW. Hijrah adalah peristiwa agung, tidak patut dilupakan selama-lamanya. Ia bukan sekadar berlari dari satu negeri ke negeri lain, tetapi ia merupakan langkah untuk mendirikan negara kaum muslimin, di mana agama Allah Azza wa Jalla mendapatkan tempat yang layak. Selamat untuk Abu Bakar yang telah meraih sebuah kehormatan berupa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Keteladanan agung pada hari Badar. Abu Bakar telah ikut berpartisipasi dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teguh bersama beliau dengan keteguhan yang tidak tertandingi. Pada hari perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat para sahabat. Maka Abu Bakar berbicara dengan baik, lalu terjadilah peperangan. Ali radhiyallahu an berkata, "Orang yang paling berani adalah Abu Bakar. Pada perang Badar, kami membuat markas komando untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata, siapa yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak seorang pun dari kaum musyrikin yang mencelakai beliau. Demi Allah, tidak seorang pun maju selain Abu Bakar dengan pedang terhunus di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mendekat kecuali dia menghadapinya." Dari Ibnu Sirih rahimahullah bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar pada perang Badar ikut bersama orang-orang musyrikin ketika masuk Islam. Dia berkata kepada ayahnya, "Sungguh, aku melihatmu mengincarku, tetapi aku selalu menghindarimu. Aku tidak mau membunuhmu." Abu Bakar menjawab, "Adapun aku, jika engkau mengincarku, aku akan menghadapimu, tidak takut membunuhmu." Dalam perang ini, ayah bertemu dengan anak, saudara dengan saudara, dan prinsip hidup mereka yang berseberangan, maka pedang memisahkan mereka. Sementara di zaman kita ini, orang-orang komunis memerangi bangsanya sendiri. Mereka merobek ikatan kemanusiaan yang paling berharga demi apa yang mereka yakini. Sehingga tidak aneh jika Anda melihat seorang anak yang beriman marah kepada ayahnya yang mulhid anti Tuhan dan menentangnya karena Allah. Perang Badar mencatat bentuk-bentuk perseteruan yang tajam ini. Abu Bakar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan anaknya Abdurrahman bersama Abu Jahal. Ini adalah bentuk wala, loyalitas, dan bara berlepas diri tingkat tinggi. Allah Ta'ala berfirman, "Engkau Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,
sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Jibril dan Mikail berperang bersama Abu Bakar dan Ali radhiyallahu an. Dari Abu Salih Al-Hanafi, dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar di perang Badar, jika Jibril bersama salah seorang dari kalian berdua, sedangkan Mikail bersama yang lain, Israfil adalah malaikat yang agung, dia ikut menyaksikan peperangan. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadir dalam barisan. As-Siddiq rahimahullah radhiyallahu an termasuk orang-orang yang menjawab seruan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu an tentang firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menanti perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang besar. Quran Surat Al-Imran ayat 172. Aisyah berkata kepada Urwah, wahai keponakanku, kedua ayahmu termasuk mereka, yaitu Az-Zubair dan Abu Bakar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang beliau dapatkan dalam perang Uhud, orang-orang musyrikin pulang ke Mekah. Beliau khawatir mereka akan kembali, maka beliau bersabda, siapa yang mau mengikut di belakang mereka? Maka keluarlah 70 orang. Di antara mereka adalah Abu Bakar dan Az-Zubair. Keteguhan Abu Bakar radhiyallahu an di perang-perang yang lain. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Abu Bakar radhiyallahu an begitu teguh layaknya gunung pada perang Uhud di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melindungi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim sekelompok pasukan ke Bani Farazah tahun ke-7 Hijriah dipimpin oleh Abu Bakar. Maka pasukan ini mendatangi mata air, meraih rampasan perang dan tawanan, lalu pulang dengan selamat. Pada perang Tabuk, perang yang sangat sulit bagi kaum muslimin, panji kaum muslimin di tangan Abu Bakar radhiyallahu an. Pada perang Hunain, ketika kaum muslimin berbangga diri dengan jumlah mereka yang besar, tetapi jumlah yang besar itu ternyata tidak berguna bagi mereka. Mereka lari terpecah belah setelah sebelumnya musuh bersembunyi di celah-celah lembah. Orang pertama yang tetap teguh di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Abu Bakar taat sepatuhnya kepada kitabullah. Abu Bakar radhiyallahu an sangat taat kepada kitabullah. Dia tidak mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya, kecuali jika sejalan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dari Aisyah radhiyallahu an tentang hadis 1 ifki, fitnah dusta yang menimpanya.
Di dalamnya Aisyah berkata, ketika Allah menurunkan pembebasanku dari fitnah dusta tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an biasanya ia selalu memberi nafkah kepada Mitsah bin Utsah karena dia masih kerabatnya, di samping karena dia miskin. Berkata, demi Allah, selamanya aku tidak akan memberikan nafkah apapun kepada Mistah setelah apa yang dikatakannya terhadap Aisyah. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Quran Surat An-Nur ayat 22. Abu Bakar berkata, benar demi Allah, sesungguhnya aku ingin Allah mengampuniku. Maka Abu Bakar kembali menafkahi Mistah. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan mencabutnya selama-lamanya. Dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ia berkata, Abu Bakar ditanya tentang sebuah ayat di dalam kitabullah, maka dia menjawab, bumi mana yang aku pijat dan langit mana yang aku naungi? Kemana aku pergi dan apa yang bisa aku lakukan jika aku berkata tentang satu ayat dari kitabullah dengan selain yang dikehendaki Allah? Dari Ibnu Sirin rahimahullah, ia berkata, tidak ada yang lebih takut dengan apa yang tidak dia ketahui daripada Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Ada suatu perkara yang terjadi pada Abu Bakar, tetapi dia tidak menemukan dasar dalam kitabullah, tidak pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka dia berijtihad dengan pendapatnya. Kemudian dia berkata, ini adalah pendapatku. Jika benar, maka dia dari Allah. Namun jika salah, maka ia dariku. Dan aku memohon ampun kepada Allah.